Halo sahabat spoiler, jumpa lagi bersama saya si mantan aktor. Nah, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Marinir yang diperankan oleh Babang Tampan yang merupakan bintang gulat terkenal ternama seantero jagat raya. Siapa lain bukan? John Cena. Daripada kalian berlama-lama mendengar ocehan Babang Ademin yang tidak seberapa ini, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan peperangan yang terjadi di negara Irak. Terlihat ada beberapa anggota marinir yang sedang disandera oleh kelompok teroris. Tampak seorang marinir yang bernama John Triton sedang memantau dari jauh untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan ternyata markas pusat melarang dia untuk menyelamatkan teman-temannya tanpa perintah dari atasan. Keputusan yang sangat dilematis, bukan? Saatnya pun tiba, dan teman-teman John akan dieksekusi oleh para teroris. John yang tidak ingin melihat para rekan-rekannya mati di tangan para teroris itu memilih untuk mengambil tindakan sendiri tanpa menghiraukan perintah atasan. Dan inilah dia, John. You guys ready to go home? Yeah. Baku tembak pun terjadi hingga akhirnya John berhasil melumpuhkan semua teroris itu dan mereka pulang dengan selamat. Keesokan harinya, John diminta untuk menghadap atasannya karena tidak mendengarkan perintah atasan. Kini John harus terima kenyataan untuk dibebas tugaskan dari kesatuan, dan akhirnya John kini resmi menjadi seorang pengangguran. Setelah menerima surat bebas tugas, akhirnya John memilih untuk hidup di kampung bersama istrinya dan kesehariannya digunakan untuk bermain TikTok. Ketika sampai di rumah, istri John yang sudah menunggu di rumah langsung menyambut hangat kedatangan John, dan mereka saling melepaskan kerinduan dengan melakukan adegan segini pap-pap. Lain menunjukkan dua orang mafia dan yang satunya bernama Rom. Mereka sedang merencanakan perampokan di sebuah toko perhiasan. Tanpa berpikir panjang, Rom langsung masuk ke toko tersebut dan menghabisi penjaga toko hingga akhirnya Rom menyandera seorang wanita sebagai sandera agar dia diberikan kunci akses tempat penyimpanan berangkas permata tersebut. Nyatanya, wanita yang disandera oleh Rom tak lain merupakan kekasih Rom sendiri. Setelah mereka berhasil menguras habis permata tersebut dan hendak pergi, si pemilik toko ternyata mengenal identitas si Rom dan tanpa ragu Rom pun membunuhnya. Kejamnya ini luar biasa. Tak lama selang, polisi datang ke toko itu dan anak buah Rom tanpa ragu langsung menghantam mobil polisi itu dengan roket dan seketika mobil itu pun hancur. Tak lama kemudian, terlihat polisi serta seorang detektif sedang menyelidiki tempat pencurian permata tersebut. Lain menunjukkan sesosok John yang bekerja sebagai satpam di salah satu kantor di tempat tinggalnya. Hari itu adalah hari pertama John bekerja dan sialnya, seorang anak muda yang merupakan anak orang kaya membuat kerusuhan di tempat itu. John yang merupakan bintang gulat dan juga mantan seorang marinir langsung membanting anak tersebut dan seketika John langsung dipecat. Main-main sama mantan atlet One Pride. Scene kembali menunjukkan Rom dan kekasihnya. Terlihat kekasih Rom takut dengan Rom akibat Rom telah membunuh dua orang polisi di tempat perampokan tadi. Dengan rayuan gombal pamungkas sakti seorang pria, Rom akhirnya menjelaskan kepada kekasihnya hingga kekasih Rom mempercayai Rom dan terjadilah adegan segini pap-pap mantap. Lalu seorang menelpon Rom dan memintanya untuk bertemu. Mereka pun gagal untuk melakukan dosa ternikmat. Anjay. Di scene lain menunjukkan John yang sedang curhat dengan istrinya bahwa jiwa lamanya yang merupakan bintang gulat terkenal seantero jagat raya serta jiwa marinirnya membuat ia tidak bisa hidup dengan tenang di tempatnya yang baru. Untuk menghilangkan kegelisahan sang suami, akhirnya istri John meminta agar mereka berlibur ke Gunung Selawah yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Dan keesokan harinya mereka pun pergi. Di tengah perjalanan, John mampir ke sebuah minimarket di daerah Sare untuk membeli perlengkapan makanan odol, sikat gigi, sabun mandi, dan tisu basah agar mereka tidak kesulitan tiba di kawah gunung. Namun ternyata, John bertemu dengan Rom yang merupakan bos perampok permata dan kebetulan beliau sedang membeli perlengkapan mandi dan mengisi bahan bakar mobilnya. Hingga datang sebuah mobil polisi yang juga mengisi bahan bakar.
Disitulah awal kekacauan dimulai. Tak disangka, anak buah Rom menembak mati polisi yang sedang berbicara dengan Rom. Akhirnya, mereka menghancurkan mobil polisi tersebut dan menghancurkan minimarket yang di dalamnya masih ada John yang sedang membeli perlengkapan mandi. Lalu Rom menyandra orang-orang di sekitar, termasuk istri John, untuk menghilangkan saksi mata. Ternyata John berhasil selamat dari ledakan itu. Anjay, ini pasti si John ada ke dalam ilmu godam atau semacam ilmu gaib apa sih. Dan tanpa pikir panjang, John langsung mengejar rombongan mafia itu dengan menggunakan mobil polisi lainnya. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Serangan demi serangan diterima oleh John, namun John yang merupakan mantan atlet tarung derajat tidak mudah untuk dilumpuhkan. Akibat pertarungan itu, mobil rombongan mafia itu rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Akhirnya mereka memilih untuk jalan kaki. Beberapa saat kemudian, seorang detektif bersama polisi lain datang ke minimarket tempat kejadian tadi untuk menyelidiki kejadian itu. Hingga akhirnya penyelidikan berakhir di sungai tempat mobil yang dikendarai John terperosok. Ketika detektif ingin pergi, muncullah si John untuk menjelaskan bahwa dia sedang mengejar istrinya yang sedang disandera oleh kelompokan mafia itu. Scene lain menunjukkan kelompok Rom yang sedang berseteru. Sebut saja namanya Saiful. Dialah yang selalu memulai perseteruan tersebut. Akhirnya ditembak mati oleh Rom. Tak lama kemudian Rom ditelepon oleh seorang yang ternyata merupakan dalang dari pencurian permata itu. Dan di sisi lain, terlihat John sudah menemukan jejak kaki para mafia yang menculik istrinya. Dan ternyata alasan Rom menyandra Kate, ya Kate ini si istrinya John ya, karena Rom memiliki perasaan yang sangat mendalam kepada Kate dan mencoba untuk menyelingkuhi kekasihnya. Bangke ini orang tua pantang lihat bak polisi keju langsung sange. Lain menunjukkan John yang terkena jebakan mafia lainnya dan John akhirnya disekap oleh mereka. Dan ternyata alasan mereka menyekap John karena mereka menyangka John adalah seorang polisi yang mencoba untuk menangkap bisnis haramnya. Namun John yang merupakan murid Yayan Ruhian alias Mad Dog dapat dengan mudah melepaskan diri dan melawan mereka semua. Di sisi lain, kelompok Rom menemukan rumah di sisi danau untuk bersembunyi di sana. Ternyata listrik di sana mati dan Rom menyuruh Morgan untuk membeli token dan menghidupkan generator yang ada di luar sana. Di sisi lain memperlihatkan John sudah mengetahui tempat persembunyian para mafia itu. Kemudian John membuat rencana untuk melumpuhkan mereka semua. Morgan yang saat itu sedang mengisi token untuk menghidupkan generator itu dikejutkan dengan kemunculan John. Dan pertarungan hebat pun terjadi hingga akhirnya John berhasil membunuh Morgan. Setelah listrik hidup, di mana Morgan tak kunjung kembali, akhirnya Rom meminta Bennett untuk menghidupkan perahu yang ada di luar sana. John mengambil kesempatan itu untuk membunuh Bennett dan akhirnya John mengeluarkan jurus pamukasnya saat menjadi juara gulat tempo lalu yang membuat Bennett tewas. Tak berapa lama, John kembali mematikan generator itu hingga membuat Rom dan kekasihnya panik. Kate mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, namun berhasil digagalkan oleh kekasih Rom. Duel maut mak-mak rempong pun terjadi. Scene kembali ke Rom yang sedang menodongkan pistol kepada John. Tak disangka, Detektif Van datang untuk menyelamatkan John dan istrinya. Dan ternyata, Detektif Van adalah orang di balik pencurian permata itu dan berniat untuk membunuh John dan Rom secara bersamaan. Namun, Rom berhasil membunuh Van dan berhasil menghancurkan pondok itu.
Kemudian mereka membajak sebuah mobil bapak-bapak yang sedang mencari nafkah untuk anaknya. Sabar ya Pak, semua akan indah pada waktunya. Di sisi lain, John yang lagi-lagi berhasil selamat dengan cara melompat ke sisi danau hingga berhasil terhindar dari kebakaran. Kemudian, ia terus mengejar istrinya dengan menggunakan bot polisi yang mencoba untuk menangkapnya tadi. Scene lain menunjukkan Kate yang sedang mengalihkan perhatian Rom sehingga John bisa menyelinap masuk ke belakang mobil yang mereka tumpangi. Hingga akhirnya John berhasil membunuh pacarnya Rom dengan cara melemparkannya keluar mobil. Rom yang kesal dengan kemunculan John mencoba untuk menabrakkan mobil itu ke sebuah gudang mercon yang di dalamnya itu masih ada Kate yang terborgol. Ketika hendak menyelamatkan istrinya, Rom mencoba untuk menggagalkan John dan pertarungan pun terjadi. Rom yang tidak tahu ternyata John merupakan mantan juara bertahan gulat antar desa akhirnya berhasil melumpuhkan Rom. Tanpa membuang-buang waktu, John langsung terjun ke air untuk menyelamatkan istrinya. Karena sudah terlalu lama, Kate mengalami kritis. Dan John berinisiatif untuk mentransfer udara dari mulut ke mulut dan upaya itu membuat istri John sadar. Ini fix nih, ini istrinya John sadar bukan karena apa nih, ini karena bau mulut si John nih. Bau kos kaki, aduh. Rom datang dan langsung mencekik John dengan menggunakan rantai. Rantainya rantai babi lagi. Dan lagi-lagi, Rom yang tidak tahu gelar sabuk gulat yang didapatkan oleh John saat masih SMA dulu, John dengan mudah berhasil membunuh Rom dengan sekali serangan balik dan habis filmnya. Dah, gitu aja. Lin, apa mau kita bilang? Mungkin hanya itu yang bisa admin sajikan. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah-kisah barusan. Kurang lebih admin mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.